Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma bi'ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma'taqatillah wa farajahullah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hadrati ashabil kiram wal hadrati a'immatil mujtahidin wal hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha wal hadrati qadiyadaz zaman wa awani wa sairi awliya'illahi ta'ala radhiyallahu ta'ala anhum wal hadrati ashabad darak wal hadrati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wal hadrati Syekh Said Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki wala hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina amman ahabba wa sana ilayna wa lidha bil huquq alayna syu'ulillahi lana wa lahumul fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjut halaman 131. Baris ke-7. Masih membicarakan tentang anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi bidzaril amin. Qauluhu illa braham. Dan ucapan pengarang illa braham. 5 baris ke atas. Kata-kata illa braham tuh ada 5 baris ke atas. Wa ummuhum Khadijatu illa braham. Wa ummuhu Mariyatu kun alimah. Tuh di situ ya. Nah, fi hadzal nazam, pada susunan syair ini, pada nazaman ini, bidarjil hamzati, dengan menghilangkan hamzah. Asalnya kan Ibrahim gitu kan, di depan tuh hamzah tuh ya, dibuangin. Wa bihazfil alif ba'da ra, dan juga membuang alif setelah ra. Asalnya Ibro gitu ya, panjang. Wa hazfil ya'i ba'dal ha, dan membuang ya setelah ha. Ibrahim ya, lil wazni, menyesuaikan diri wazan dengan wazan. Jadi nanti kalau kita belajar ilmu arud tuh ya, ada makta tertentu yang memang kalau kalimat itu tidak sesuai dengan wazannya, tidak sesuai dengan makta wazannya, yang bisa dibuang. Kalau enggak ya nanti boleh ditambah ya. Biasanya itu untuk menyesuaikan dengan wazan ya, itu ada pada ilmu arud namanya ya, termasuk ya ilmu sastra yang lumayan rumit ya untuk dipelajari begitu. Kalau orang yang masih mentah ya, belum paham banget nahwu, shorof ya, dan punya vocabulary bahasa Arabnya banyak begitu ya, belajar arud termasuk susah jadinya begitu ya. Dulu yang paling hebat di sini Kyai Hibatullah tuh dia ya, luar biasa. Kalau beliau dengan ilmu arudnya yang dikuasai, bikin syair otomatis dia bisa tuh ya. Biar lagi istilahnya lagi ngobrol-ngobrol begini, dia sambil ngomong-ngomong tuh bisa tuh bikin syair ya. Menjawab salam orang dengan menggunakan syair bisa tuh dia. Wah, kalau kita mah kagak sanggup yang begitu. Wa ammal Qasim, adapun anak Nabi yang bernama Al-Qasim,
famata di Makkah, maka beliau wafat di Mekah. Waqad balagha sintaini, dan telah mencapai usia 2 tahun. Waqila aqallu, dan dikatakan juga kurang dari 2 tahun. Waqila aktsaru, dan dikatakan juga lebih dari 2 tahun. Ya, kisarannya pokoknya antara sekitar usia 2 tahun, ya, kurang atau lebih gitu. Wa huwa awwalu mayyitin mata min waladihi, dan beliau adalah, ya, orang yang pertama kali mati dari kalangan anak-anak Rasulullah. Summa Abdullahi, kemudian anak beliau Abdullah, mata aidan bi Makkah saghiran, ya, meninggal dunia juga di Mekah dalam usia yang masih kecil. Walamma mata, maka ketika meninggalnya, qala Al-As bin Wa'il, berkata Al-As bin Wa'il, qadin qata'a waladuhu wa huwa abtar. Maka telah terputus, ya, telah hilang anak-anak laki beliau, wa huwa abtar, maka Muhammad, bahasa mereka itu begitu, maka Nabi Muhammad abtar, dijuluki dengan abtar. Abtar itu kalau binatang tuh nggak ada buntutnya, ya. Kalau orang di kalangan bangsa Arab itu adalah orang yang nggak punya anak laki, itu namanya abtar namanya, ya. Jadi kalau punya anak perempuan semua, ya, nggak ada generasi penerus dari anak laki-laki. Nah, maka orang tersebut dikatain lah bahasanya dengan abtar namanya. Nah, Nabi Muhammad juga dikatain sama Al-As bin Wa'il dengan sebutan Al-Abtar namanya, ya. Karena apa? Karena Nabi dianggap nggak bisa menurunkan anak laki-laki. Nah, ketika ada orang yang ngatain Nabi dengan Al-Abtar atau Abtar, fa anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, orang-orang yang menghinakan kamu, dialah yang sesungguhnya terputus, ya. Ay mubghidaka, syani'aka artinya mubghidaka, orang yang membenci kamu, memarahi kamu, ya. Ya asyrafal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, huwal munqati, dialah yang sesungguhnya terputus, an kulli khairin, dari segala kebaikan. Awil munqati'u, atau yang terputus, lin nasli, ya, dari keturunannya. Jadi kenapa, ya, kira-kira nih kenapa Allah mematikan, ya, bahasa kasarnya begitu, mematikan anak-anak laki dari Nabi Muhammad, ya. Itu diperkirakan gitu, ya, kalau saja seandainya anak-anak Nabi Muhammad hidup, ya, yang pertama celaan nggak bakalan berakhir, ya, pasti akan ada. Yang kedua lebih parah lagi nih, ya, kok anaknya Muhammad, kira-kira begitu nih celaan mereka, kok kagak jadi nabi gitu, ya. Mereka nggak mau tahu dah tuh bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai khataman nabiyin gitu kan. Allah sudah menetapkan keputusannya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Tapi bagi kalangan kaum Quraisy, kaum kafir, bukan saja dulu ketika Nabi Muhammad ada, sampai sekarang juga andaikan Nabi Muhammad punya anak laki-laki, ya, itu pasti akan jadi ejekan lagi. Kenapa? Muhammad yang katanya imamnya para nabi, imamnya para rasul, ya, makhluk yang paling mulia, kekasihnya Allah, kok anaknya kagak jadi nabi? Nah, kan begitu lagi kan permasalahannya. Jadi besar lagi kalau begitu. Nah, lebih baik Nabi Muhammad tetap punya anak laki-laki, ya, walaupun harus meninggal dunia. Pertanda bahwa Nabi Muhammad sebenarnya punya anak laki-laki gitu. Sebenarnya nggak pantas dikatakan Nabi Muhammad
sebagai abtar oleh As bin Wa'il, yang tidak punya anak laki-laki sama sekali, memang nggak pernah lahir tuh dari istrinya anak laki-laki, dia kawin dah dengan satu perempuan, dua perempuan, tiga, empat, ternyata semua anaknya perempuan, itu yang namanya abtar gitu ya. Kalau lahir anak laki ya, itu bukan abtar sekalipun ya meninggal gitu, kan udah ada namanya anak lakinya. Nah, maka kalau begitu orang yang menghinakan Nabi, yang membenci Nabi, itu yang abtar ya. Abtarnya macam-macam udah maknanya ya. Boleh terputus dari rahmat Allah, boleh juga terputus ya dari rangkaian pemikiran akalnya gitu. Kok orang punya anak dibilang abtar, padahal yang namanya abtar adalah orang yang kagak punya anak begitu. Bahasa kita begini, maaf sekali lagi, mandul itu bahasa untuk apa tuh? Untuk orang yang tidak punya anak, kan begitu kan ya. Nah, sekarang kalau ada orang anak punya anak meninggal, punya anak meninggal ya, itu jangan dibilang mandul, ada anaknya ya tapi meninggal. Anaknya lahir ya, ada 2, 3, 4 ya, 5 anak mati semua, nggak bisa dibilang mandul gitu. Yang bisa dibilang mandul yang mana? Yang memang dari awal perkawinan sampai berakhir lah begitu, mati gitu misalnya, nggak punya anak, nah itu pantas disebut dengan mandul. Pernyataan Al-As bin Wa'il bahwa Nabi Muhammad adalah abtar itu nggak pas ya. Dia orang Arab tapi salah menggunakan kata. Nah, ini terputusnya As bin Wa'il tuh di situ tuh, otaknya terputus dari pikiran yang benar. Maka dikatakan lagi, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membenci kamu, sesungguhnya yang membuli kamu itu yang terputus. Putus apanya? Putus otaknya lah kalau dia itu ya. Kalau Nabi dibilang abtar nggak pantas, orang Arab nggak bisa nerima kalau ada orang punya anak tapi dibilang abtar. Sama seperti kita punya anak, lahir anak, lalu anaknya pada mati, lalu dibilang mandul, nggak bisa ya. Nah, itu bahasanya kira-kira seperti itu. Maka yang sesungguhnya yang mencela itulah ya yang terputus. Bukan terputus keturunannya, mungkin As bin Wa'il punya anak kali, tapi terputus akal pikirannya ya, bahkan terputus daripada segala kebaikan gitu ya. Wah, ini kalau seandainya Nabi Muhammad punya anak yang terus besar begitu tuh sampai sekarang begitu, mungkin celaannya makin panjang kali itu ya gitu. Wa amma Ibrahimu, adapun Ibrahim, fawurida fi Dzulhijjah, maka dia dilahirkan pada bulan Zulhijjah, sanata tsamani minal hijrati, tahun ke-8 hijrah ya. Kan diketahui bahwa Rasulullah memiliki anak kan semuanya dari Khadijah ya, kecuali Ibrahim. Nah, maka dapat dipikirkan begitu secara logika, selama Rasulullah ada di Mekah ya, sampai 12 tahun jadi Nabi itu ya, itu Nabi memang nggak pernah kawin dengan perempuan lain, hanya dengan Khadijah saja, sehingga semua anak yang lahir itu dari Khadijah ya. Nah, baru kemudian pas Khadijah meninggal, Nabi nikah dengan Aisyah, nikah lagi dengan yang lain-lainnya, termasuk dengan Maria Al-Qibtiyah. Nah, baru nanti pada tahun ke-8 Hijriah, berarti kalau gitu Nabi sudah berada di Madinah tuh ya. Udah istilahnya Khadijah udah meninggal lama kalau begitu ya. Dapat istri dari kalangan budak ya, lalu dimerdekakan, lalu Nabi nikahi, dari beliau lahir Ibrahim. Nah, berarti kalau gitu termasuk ya udah jauh tuh dilihat dari kelahiran anak-anak Nabi yang sebelumnya ya. Karena anak-anak Nabi sebelumnya itu lahir pasti di Mekah semua. Karena apa? Ibunya kan Khadijah ya kan? Ibunya Khadijah. Nah, itu semuanya ketika Nabi berada di Mekah dan belum hijrah pada waktu itu. Nah, baru nikah lagi dengan yang lain, termasuk dengan Maria Qibtiyah itu setelah Nabi berada di Madinah. Nah, maka dikatakan di sini dilahirkan pada bulan Zulhijjah tahun ke-8 Hijrah,
Berarti kalau gitu memang sudah hijrah dan dapat dipastikan ya Khadijah udah lama meninggal begitu. Waqa sallallahu alaihi wasallam anhu yauma sabi'ihi bi kibsyain. Dan Nabi melaksanakan akikah ya dari anaknya Ibrahim pada hari ke-7 di Kabsyain dengan 2 kibas ya, dengan 2 kibas. 2 ekor kambing lah kita bilang. Wasamahu yauma idin, kemudian Nabi menamakannya, memberikan nama kepada anaknya yaitu Ibrahim. Wa halaqa sya'rahu, tolong diperbaiki harokatnya. Wa halaqa sya'rahu gitu, jangan sya'ruhu. Dan beliau mencukur rambutnya, rambut Ibrahim. Wa tasaddaqa, dan beliau bersedekah ya, Nabi bersedekah bi zinati sya'rihi, harokat tasdidnya dihapus. Wazana yazinu zinatan bi zinati sya'rihi, seberat timbangan rambutnya, fiddatan ya, dengan ditimbang dengan perak. Ini juga wadafanu, menurut saya salah juga nih ya. Mestinya boleh pilihannya 2, tapi yang paling tepat wadafana sya'rahu, bukan dafanu. Dafanu kembalinya kepada siapa tuh? Ya. Kalau dafanu kan domirnya hum, berarti kan ya. Padahal Nabi kembalinya nih, Nabi menamakan, Nabi mencukur, Nabi bersedekah, dan Nabi memendam gitu ya. Jadi jangan dafanu di situ ya. Jadi dafana sya'rahu gitu ya. Dan Nabi memendam, mengubur sya'rahu, rambutnya, fil ardi, di tanah. Ya, ini sebagai apa namanya, bentuk daripada tanggung jawab orang tua nih ya, orang tua kepada anaknya. Yang pertama berbikin akikah, bareng dengan bikin akikah menamakan anak, kemudian mencukur rambut. Yang dicukur timbang tuh dengan timbangan emas atau timbangan perak ya. Berapa tuh beratnya? Nah, seberat rambut yang ada dicukur itu dihargai dengan timbangan seberat itu dengan perak atau dengan emas. Kalau punya duit ya sedikit ya dengan perak, kalau punya duit banyakan itu dengan emas gitu ya. Ini bisa berbeda-beda nih antara satu bayi dengan bayi yang lain ya kan. Kan ada bayi yang lahir rambutnya tipis benar begitu ya, giliran itu dicukur, timbang ya, jangan-jangan kagak 1 gram kali rambutnya ya kan. Nah yang begini nih enak nih ya, beli emas setengah gram paling-paling 200.000 ya kan gitu. Oh, ada yang rambutnya sampai tebal bener gitu, pas ditimbang 5 gram berat kalau gitu ya kan. Udah bisa jadi mas kawin mah 5 gram kalau begitu. Ya, tapi memang kalau seandainya punya duit, bapak aja harus begitu, diupayain untuk melaksanakan sunnah rasulnya begitu ya. Kemudian dibiasakan kalau kita gunting rambut, nah itu ya dipendam gitu, jangan dibuang-buang. Wa mata sanata ashrin, dan beliau wafat Ibrahim tahun ke-10 ya, lahir tahun ke-8 bulan Zulhijjah, meninggal tahun 10 ya. Berarti kan berapa? 2 tahun ya. Waqad balagha sanatan, dan beliau telah mencapai 1 tahun, wa asyrata ashhurin, dan 10 bulan. Waqila sanatan, dan dikatakan 1 tahun, wasitata ashhurin, dan 6 bulan. Ya, ada yang bilang setahun 10 bulan, ada yang bilang
1 tahun 6 bulan. Wa dufina bil Baqi, dan dikubur Ibrahim itu di pekuburan Baqi. Wa amma Zainab, adapun Zainab, fatazawwajaha ibnu khalatiha, maka dinikahkan, dikawinkan oleh anak paman, anak bibinya, ya, Abul As bin Rabi, yaitu Abul As bin Rabi. Wa ummuhu, dan ibunya Halah bintu Khuwailid, ya, ibunya Abul As bin Rabi adalah ibunya Halah bin Khuwailid. Fa waladat lahu Aliyan wa Umamah, dari Zainab, ya, itu lahir Ali dan Umamah. Berarti kalau gitu cucu Rasulullah bukan Hasan Husain doang, ya. Ini yang perlu kita kenal juga nih, dari Fatimah kalau lahir tuh mestinya sih ada 3 ya, Hasan, Husain, Muhsin tuh, ya. Cuman Muhsin meninggal katanya begitu, ya. Nah, dari Zainab ketika nikah dengan Abul As bin Rabi, lahir anaknya Ali dan Umamah. Ingat-ingat nih, ya. Jadi cucu Rasulullah bukan Hasan dan Husain doang, ya. Hasan, Husain, Muhsin tuh ada tuh. Mesti diingat-ingat tuh, jangan yang terkenal, ya, karena kita dibiasain begitu kali. Jadi akhirnya yang terkenal adalah Hasan dan Husain. Muhsin kita nggak kenal. Apalagi ini nih, ya, dari Zainab. Kita kagak kenal banget nih, cucu Rasulullah adanya namanya Ali dan Umamah. Jangan-jangan malam ini kali kalau kita baru tahu, ya kan? Udah, ya. Nah, sekarang fa amma Ali, adapun Ali yang tadi tuh cucunya Zainab, fa ardafahun Nabi sallallahu alaihi wasallam wara'ahu yaumal fathi, ya, maka diboncengin oleh Nabi di belakangnya pada hari ekspansi Mekah. Ya, jadi Nabi gendong-gendong tuh cucunya Nabi yang bernama Ali dari Zainab. Tapi wa mata murahiqan, ya, beliau meninggal dunia ketika mencapai usia baligh. Berarti kalau gitu dari Zainab ke Ali, kan cucu Rasul tuh, ya. Anaknya Zainab, cucunya Ali tidak punya keturunan, ya, itu. Lalu saudaranya, wa amma Umamah, adapun Umamah, fatazawwajaha Ali bin Abi Thalib, ya, maka dinikahkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib ba'da khalatiha, setelah pamannya, setelah bibinya Fatimah, yaitu Fatimah, biwasiyatin min Fatimah, juga berdasarkan wasiat dari Fatimah, ya. Jadi Umamah anaknya Zainab. Zainab kan masih saudara dengan Fatimah, ya. Ketika Fatimah mati, maka Fatimah katanya berwasiat kepada Ali, ya, nikahin tuh anaknya Zainab, yaitu Umamah. Wa tazawwajaha al-Mughirah bin Naufal ba'da mauti Aliin, dan dinikahkan, dikawinkan lagi oleh Al-Mughirah bin Naufal setelah wafatnya Ali, biwasiyatin min Aliin, dengan wasiat dari Ali. Jadi Ali berpesan lagi kepada, ya, Mughirah bin Naufal atau kepada istrinya Umamah, putri dari Zainab, ya, agar, ya, nikah dengan Mughirah bin Naufal. Nah, ya, fawaladat lahu, maka lahirlah, ya, lahirlah Umamah tadi, lahu, dari Mughirah bin Naufal, Yahya binul Mughirah, yaitu Yahya anak daripada Mughirah. Wa matat indahu, dan wafat Umamah di sisi, ya, Al-Mughirah bin Naufal. Berarti Rasulullah punya anak Zainab, punya cucu Umamah, punya cicit Yahya bin Mughirah, ya. Ini yang tercatat nih, punya cicit Yahya bin Mughirah. Ini dari di luar jalur Fatimah nih, ya. Yang biasa kita kenal kan jalurnya Hasan dan Husain mulu tuh, ya. Ini dari
Hasan dan Husain dari jalur Fatimah. Nah, dari jalur Zainab ya ada ya Nabi Muhammad punya anak Zainab, Zainab punya anak Umamah, Umamah punya anak lagi Yahya ya. Tuh. Ini kan kita jarang nih membaca yang ini ya, cucu Rasulullah dan cicitnya dari anak-anak yang lain begitu ya. Nah, ini perlu untuk kita kenal nih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha katsiran hatta hamalaha fi sholati. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai ya, menyayangi Zainab sehingga Nabi membawanya di dalam salat ya. Wulidat Zainabu sanata salatin min maulidihi ya, dilahirkan Zainab pada tahun 30 dari kelahiran Nabi, artinya Nabi ketika berusia 30. Wa matat sanata thamani minal hijrah, dan Zainab meninggal pada tahun ke-8 hijrah ya. Jadi usia 30 kan berarti kalau gitu pada saat Nabi belum diangkat jadi Nabi kan. Nabi diangkat menjadi Nabi kan, itu kan Muhammad diangkat jadi Nabi kan usia 40 ya. Jadi dari lahir 30 tuh Zainab ya, usia 30 ke 40 udah 10 tahun tuh ya. Nah, terus sampai ke Mekah ya, itu jadi Nabi udah 12 tahun tuh ya, berarti udah 22 tuh sampai situ. Tambah 8 ya, paling tidak usia si Zainab itu ada 30 tahunannya kira-kira begitu ya. Wa amma Ruqayyah, adapun Ruqayyah fatazawwajaha Utsman bin Affan, maka dinikahi oleh Utsman bin Affan. Waladat lahu Abdullah, lalu lahir ya Abdullah. Mata ba'daha, yang meninggal setelah kematian Ruqayyah. Waqad balagha sita sinin, dan usianya mencapai 6 tahun. Kenapa meninggal? Naqarahu dikun, dipatok ayam, fi ainihi, di matanya, fawarima, lalu membengkak, wajhuhu, wajahnya, famata, sampai akhirnya meninggal. Berarti ayam udah ada ya pada waktu itu ya, di zaman Nabi udah ada ayam kalau gitu tuh ya. Jadi hadis-hadis tentang ayam juga ada ya. Salah satu yang Nabi minta, yang Nabi sunahkan tuh kalau bisa pelihara ayam putih katanya ya, pelihara ayam putih gitu. Jadi ada hadis-hadis tentang ayam gitu. Wulidat Ruqayyah sanata salati wa salasin, dilahirkan Ruqayyah tahun 33. Berarti ini adanya Zainab ya. Ruqayyah itu adanya Zainab. Zainab lahir 30 dari usia Nabi, Ruqayyah lahir ya tahun ke-33. Jadi usianya beda 3 tahun. Min maulidihi sallallahu alaihi wasallam, dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa matat yauma qudumi Zaid bin Harithah al-Madinah, dan meninggal dunia pada hari datangnya Zaid bin Harithah ke Madinah, biqatla badrim minal musyrikin, dengan korban-korban perang Badar dari kalangan kaum musyrikin. Walamma uziya fiha, tatkala bertakziah tentang kematian Ruqayyah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka bersabda, alhamdulillah dufinal banat minal mukarramat ya, segala puji bagi Allah telah dikuburkan anak-anak minal mukarramat, dari putri-putri yang mulia. Itu Ruqayyah ya. Ini istrinya Utsman ya. Kemudian wa Ummu Kulsum, adapun Ummu Kulsum fatazawwajaha Utsman ba'da mauti Ruqayyah, maka dikawinkan juga oleh Utsman setelah meninggalnya Ruqayyah. Walihada summiya Dzan-Nurain, maka atas ini ya, menikahi dua anak Nabi, maka Utsman dinamakan dengan Dzan-Nurain ya, orang yang mempunyai dua cahaya ya. Jadi anak-anak Nabi itu digelari dengan An-Nur ya, yang dimiliki oleh atau yang dinikahi oleh Utsman. Karena dinikahi dua ya, maka dinamakan dengan An-Nurain gitu ya.
Rawa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban meriwayatkan an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah berkata, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsman inda babil masjid. Datang Nabi datang kepada Utsman, ya, Nabi mendatangi Utsman inda babil masjid, di pintu masjid. Faqala, lalu Nabi berkata, ya Utsman, wahai Utsman, hadza Jibrilu, ini Jibril. Laqad amaroni, dia telah memerintahkan saya, an uzawwijaka Umma Kulsum, agar mengawini kamu, ya, kepada Ummi Kulsum, bimithli sadaqi Ruqayyah, sebagai atau seperti, ya, mas kawinnya Ruqayyah. Jadi nikahnya anak Nabi, ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum kepada Utsman bin Affan itu adalah atas perintah dari Allah, bukan sekedar, ya, kedekatan lalu kawin-kawinin aja begitu, enggak, ya, tapi atas perintah Allah. Kalau dilihat dari segi usia kan jauh banget, ya, anak-anaknya Nabi dengan Utsman bin Affan. Utsman kan boleh dikatakan, ya, hampirlah seusia dengan Nabi begitu, ya. Usia anak-anak Nabi kan berarti, ya, sangat muda-muda sekali begitu. Tetapi karena itu adalah atas perintah Allah, ya, harus dilaksanakan oleh Nabi begitu, ya. Walam talid lahu, ya, dan Ruqayyah tidak melahirkan anak dari Utsman. Matat sanatatis minal hijrah, ya, beliau wafat tahun ke-9 Hijrah. Walamma matat, dan tatkala wafat, tatkala meninggal, qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zawiju Utsman, ya, kawinilah anak-anak kalian dengan Utsman. Laukana li tsalisatun, andaikan aku memiliki anak yang ketiga, yang artinya belum nikah gitu, zawwajtuhu iyyaha, maka akan aku kawinkan Utsman kepada anak ketigaku, ya, yang belum kawin. Wa ma zawwajtuhu, dan aku tidak pernah mengawinkan Utsman illa biwahyi minallahi ta'ala, kecuali atas wahyu dari Allah, ya. Jadi Zainab sudah nikah tadi tuh, ya. Terus Ruqayyah dan Ummu Kulsum udah nikah dengan Utsman. Fatimah kan udah nikah dengan Ali gitu. Berarti kan udah nggak ada lagi anak perempuan Nabi, ya kan? Udah pada, berarti tuh yang tiga tuh udah meninggal dunia tuh semua di masa Nabi masih hidup. Nah, yang istilahnya masih hidup setelah Nabi meninggal hanya tinggal Fatimah saja kalau begitu, ya. Jadi putra-putra Nabi, ya, itu semuanya sudah meninggal sebelum Nabi meninggal kecuali Fatimah, ya. Nah, Fatimah inilah yang kira-kira hidup, ya, 6 bulan kali. Nabi meninggal tuh bulan Syawal, bulan Rabiul Awal, ya. Fatimah meninggal itu bulan Ramadan kalau nggak salah, dalam tahun yang sama gitu, ya, dalam tahun yang sama. Nah, ketika istri Utsman yang kedua meninggal, ya, Nabi itu menyuruh kepada siapapun kira-kira yang ada pada waktu itu, ketika, ya, Ummu Kulsum meninggal, agar mengawini Utsman dengan putri-putri yang ada kalau begitu. Sampai Nabi bercita-cita, kalau saya masih punya putri lagi yang masih ada begitu, saya akan kawinkan untuk yang ketiga kalinya dengan putriku, kira-kira begitu, ya. Tapi kan Nabi udah nggak ada putri yang lain lagi. Yang ketiga tuh maksudnya bukan anak Nabi yang ketiga, tapi mengawini Utsman untuk yang ketiga kalinya dengan putri Nabi, kalau seandainya Nabi masih punya punya anak perempuan lagi begitu, ya. Nah, sementara udah tidak ada lagi tuh anak yang istilahnya masih sendiri gitu. Memang Nabi nggak punya gitu, ya. Wa amma Fatimah, adapun Fatimah, watazawwajaha Aliyun, maka beliau dinikahi atau dikawinkan oleh Ali, wa huwa ibnu ihda wa ishrin, sedangkan Ali itu adalah
anak atau orang yang berusia 21 tahun. Wa khamsata asyhurin 5 bulan. Wahia sedangkan Fatimah bintu khamsa asyara putri 15 tahun ya wa khamsata asyhurin dan 5 bulan. Aqibaru ju'ihim min Badrin setelah ya selesai kembalinya dari perang Badar. Wa tuwfiyat ba'da abiha bi sittati asyhurin dan meninggal Fatimah setelah wafatnya bapaknya bi sittati asyhurin ya 6 bulan. Ala sahihi menurut kaul yang sahih. Ya dihitung aja dah ya. Nabi meninggal bulan Rabiul Awal ya. Terus Fatimah meninggal bulan Ramadan. Seperti itu. Lailatul Thulatsa ya pada malam Selasa li talatin madaina min Ramadan setelah 3 hari lewat dari bulan Ramadan. Tanggal 3 bulan Ramadan maksudnya. Sanata ihda asyarah tahun 11. Ya, sanatan wa dafanaha aliyun lailan dan harokatnya juga diperbaiki itu, bukan wadafnaha gitu. Wadafanaha aliyun dan Ali menguburkannya lailan pada malam itu juga ya. Wa hukiya dan diceritakan anna Fatimah Az-Zahra bintan Nabi bahwa Fatimah Az-Zahra putri Nabi sallallahu alaihi wasallam lama matat tatkala beliau meninggal hamala janazataha membawa jenazahnya arba'atu nafarin 4 orang. Siapa? Zaujuha Aliyun ya suaminya yaitu Ali wabnahuma dan kedua anaknya Al Hasan wal Husain wa Abu Dzarrin Al Ghifari dan Abu Dzar Al Ghifari radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, semoga Allah meridhai semuanya. Falamma wada'uha tatkala mereka meletakkannya ala syafiril qabri di pinggir kubur qama Abu Dzarrin berkata Abu Dzar wa qala lalu Abu Dzar berkata berdiri Abu Dzar lalu berkata ya qabru wahai kubur atadri manil lati ji'na biha tahukah kamu siapa orang yang kami bawa ilaika kepadamu ya hadihi Fatimatuz Zahra ini adalah Fatimah Az-Zahra bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zaujatu Ali al-Murtada dan istri daripada Ali al-Murtada wa ummul Hasan wal Husain dan juga ibunya Hasan dan Husain. Abu Dzar ngomong begini nih ya ingin menyatakan mulianya Fatimah ya dilihat dari bapaknya Nabi, dilihat dari suaminya Ali ya, dilihat dari anak-anaknya yang merupakan cucu Nabi Hasan dan Husain. Nah, harapannya Abu Dzar itu supaya kubur ya, walaupun mungkin bukan sesuatu yang mungkin dimintakan sesuatunya atau dimintakan maaf atau baiknya begitu. Diharapkan kubur itu bisa menghormati Fatimah dengan sebaik-baiknya gitu ya. Apa yang terjadi? Fasami'u nidaan minal qabri. Maka mereka mendengar ya teriakan gitu kira-kira. Teriakan dari kubur, suara dari kubur yaqulu yang mengatakan. Jadi dari kubur keluar suara tuh. Ma ana maudhi'u hasabin ya. Bukanlah saya tempat ya kemuliaan leluhur wa nasabin dan keturunan. Wa innama ana maudhi'ul amali salih. Sesungguhnya saya hanyalah tempat amal saleh. Falayanju minni, maka tidak akan selamat dariku illa man katsura khairuhu, kecuali orang yang banyak kebaikannya, wasalima qalbuhu, dan selamat hatinya ya, yang dalam Al-Quran disebut dengan illa man atallaha biqalbin salim,
kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang lurus, hati yang benar tuh, hati yang bersih. Wa khalasa amaluhu, dan ikhlas dalam segala amal perbuatannya. Kira-kira makna yang dapat diambil begini, ya, siapapun yang masuk ke saya, kata kubur, baik orang mulia ataupun apa, itu saya kagak peduli. Ya, saya bukan tempat untuk orang yang berderajat dan berketurunan mulia. Saya adalah tempat orang yang beramal soleh. Ya, yang selamat siapa? Yang banyak amal solehnya. Ya, dia yang berpangkat tinggi, berketurunan mulia, tapi kalau amal solehnya kagak ada, celaka. Tapi kalau ada orang yang amal solehnya bagus, walaupun nasab dan hasabnya dari orang rendahan gitu, tetap akan menjadi selamat. Nah, artinya siapapun kita, kalau udah urusannya ke kuburan, ya hati-hati. Jangan ngandelin engkong-engkong kita gitu, jangan ngandelin bapak-bapak kita, jangan ngandelin juga anak-anak kita. Ya, kita nggak bisa, anak gue banyak, ya kan, ntar kalau gue mati gue suruh ngaji dah gitu. Ya kalau anak kita mau suruh ngaji, ya kan, kalau anak kita ogah ngaji, ya kan, di mau main HP dan nonton TV misalnya, begitu repot. Nah, maka untuk itu, untuk ya masuk ke alam kubur itu udah per individu. Ya, istilahnya orang tua kita tidak bisa nyelamatin kita, keturunan kita juga tidak bisa nyelamatin kita kalau udah dikubur. Yang bisa nyelamatin ya diri kita sendiri dengan amal ibadah yang pernah kita kerjakan. Itu jadinya. Nah, maka penting ya bagi kita semua untuk ya berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita kepada siapa saja, wabil khusus ya dalam hal yang terkaitan dengan ibadah ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya untuk kepada Allah mungkin sudah ada aturan-aturannya tuh ya, yang terkait dengan sholat, puasa, zakat, haji dan ibadah yang lainnya. Yang terkait dengan manusia, maka upayakan gitu ya. Setiap kali kita bertemu dengan siapapun ya, jangan sampai ya menampilkan wajah yang buruk atau melakukan tindakan yang buruk. Khawatir muka yang buruk dan perbuatan yang buruk adalah perbuatan terakhir yang orang lihat. Kita nggak tahu, ya kan? Habis kita cemburutin orang, habis kita asemin muka kita sama orang gitu ya kan, mati kita. Ya, kira-kira orang ngomong apa itu? Nah, ya, kemarin mukanya asem banget ketemu gua, mati, rasain. Nah, repot kalau begitu ya kan? Kagak enak. Atau kita berbuat jahat sama orang lain, kita tabok orang lain, kita sakitin orang lain, kita ambil orang lain hartanya, ya kan? Ya, orang katanya, kemarin habis nabokin gua, mati, ketule tuh dia, tuh, ya kan? Begitu jadinya. Namanya orang kan ya, banyak dah omongannya. Nah, maka kesannya harus selalu yang baik. Ya, orang akan menjadi kenangannya panjang kalau orang itu berbuat baik. Maka bertemu dengan orang, bertemu dengan siapapun kudu begitu. Ya. Yang disebut dengan umur panjang ketika kita bersilaturahim seperti ini nih, bukan semata-mata zahir umur itu bertambah gitu. Tetapi bisa saja umurnya tetap sebagaimana yang Allah telah tetapkan, tetapi kesan ya dan ingatan pada diri orang nggak hilang dalam waktu singkat gitu ya. Ada orang yang meninggal dunia ya karena dia rajin silaturahim, dia sering berbuat baik kepada orang lain begitu ya kan, maka hampir setiap saat orang masih mengenang kebaikannya, orang masih mengenang ya senyumannya kali ketika dia ketemu begitu ya kan. Nah, itu panjang umur itu masuk dalam kategori itu. Orangnya sih sudah mati, tapi kenangan baiknya masih ada. Coba dah kita sekarang, siapa yang kenal dengan Imam Syafi'i misalnya begitu ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai sekarang kita masih sebut nama-namanya, padahal kita kagak pernah ketemu ya kan.
apa namanya, perbuatan baiknya apa kita kagak pernah tahu ya. Kita kenal Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Kita kenal perawi-perawi, paling kagak kita kenal dan namanya Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud ya kan. Tapi kan kita kagak pernah ketemu ya. Kenapa dia begitu? Ada jasa baik, ada perbuatan baik yang pernah dia kerjakan. Nah, maka penting bagi kita untuk melakukan perbuatan baik kepada umat supaya kita nanti berumur panjang, walaupun mungkin jasad kita udah terkubur tanah begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hamzal mursalin siratal muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min lahmi wal khair. Wa la taj'alna wa min al-syarri wa dhurrabbana qulubana quluban mutal 'arifin. Wahdina wa yam siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.